Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rans Family YouTube channel. Nah, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau bikin budget planner. Tapi sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah klik video ini, dan buat teman-teman yang sudah dukung channel aku sampai sekarang. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi sebenarnya video ini udah hampir 2 minggu yang lalu, tapi aku baru sempat share, baru sempat diedit juga, jadi mohon maaf sebelumnya ya teman-teman. Nah, jadi sebelum video ini aku udah nge-share video review budget bulan September ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau nonton silahkan, sudah aku letakkan linknya di deskripsi. Nah, jadi untuk income tiap bulannya biasanya aku dari gaji suami, dari gaji aku sendiri, dan dari penghasilan tambahan suami. Biasanya untuk budgeting tiap bulannya aku menggunakan gaji suami ya teman-teman. Jadi untuk penghasilan tambahan suami dan penghasilan aku biasanya untuk ditabung atau untuk isi di sinking fund. Nah, untuk income bulan ini uang yang dikasih suami aku yaitu 3.850.000. Nah, jadi memang penghasilan suami aku enggak nentu ya teman-teman. Kadang gajinya besar, kadang juga kecil, tapi alhamdulillah disyukuri, dan alhamdulillah masih bisa tercukupi. Nah, jadi uang budgeting aku memang gak nentu ya teman-teman tiap bulannya, karena menyesuaikan dengan pendapatan suami aku. Nah, makanya di sini ada pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap ya teman-teman. Kalau pengeluaran tetap tiap bulannya tuh pasti sama. Kalau misalkan pengeluaran tidak tetap, nah itu bisa kita ubah-ubah sepintar-pintarnya kita ya teman-teman. Nah, untuk pengeluaran tetap pertama di sini ada bayar ART sebesar 1.200.000, BPJS Kesehatan 300.000, pajak kendaraan 100.000, arisan 120.000, bulanan 100.000. Tapi bulan ini tidak aku anggarkan karena bulan ini udah dibayarin sama suami aku. Kemudian ada beras 130.000. Jadi untuk total keseluruhan pengeluaran tetap yaitu 1.850.000. Nah, selanjutnya untuk pengeluaran tidak tetap di sini ada belanja bulanan 500.000, sayuran 650.000, galon dan gas 100.000, bensin 150.000, terus ada listrik 600.000. Jadi total keseluruhan untuk pengeluaran tidak tetap yaitu 2 juta. Nah, jadi di sini yang aku kurangin yaitu belanja sayuran ya teman-teman. Di sini aku anggarin 650.000. Jadi tiap minggunya aku keluarkan untuk belanja sayuran 160.000. Nah, jadi untuk total pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap yaitu 3.850.000. Nah, jadi untuk budgeting ini disesuaikan dengan keadaan keluarga masing-masing ya teman-teman. Jadi budgeting aku ini jangan dijadikan patokan, karena pasti situasi dan kondisi tiap keluarga itu beda-beda. Jadi harus disesuaikan dengan keluarga masing-masing. Nah, lanjut di sini aku hias-hias gitu ya teman-teman, ya supaya aku semangat aja sih, biar enak aja dilihatnya, biar lebih rame. Nah, lanjut di sini aku mau bikin expense tracker. Jadi semua pengeluaran akan aku tulis di tabel ini ya teman-teman. Nah, jadi biasanya pengeluaran itu aku tulis di sticky note yang aku tempelin di dompet pintar. Jadi kalau misalkan ada uang keluar pasti langsung aku tulis di sticky note itu. Nah, karena aku orangnya lupa ya teman-teman, pasti sehari aja nggak aku tulis pengeluaran, pasti aku langsung lupa ini uangnya tuh kemana, aku pakai buat apa gitu. Jadi setiap pengeluaran pasti langsung aku tulis di
dompet pintarnya. Nah, jadi biasanya tiap 2 minggu itu aku evaluasi ya teman-teman, kira-kira pengeluaran aku sampai pertengahan bulan tuh gimana sih, masih ada uangnya atau enggak gitu. Nah, jadi untuk expense tracker ini aku bikin tabel dimana ada 4 kolom. Yang pertama tanggal, deskripsi, kategori, dan jumlah. Yang pertama kolom tanggal, jadi ini ditulis tanggal berapa kita ambil uangnya. Deskripsi, kira-kira uangnya diambil buat apa, buat beli apa gitu. Terus kategori, misalnya kategori untuk bayar ART atau belanja bulanan gitu. Terus jumlahnya, kira-kira uang yang kita keluarin tuh nominalnya berapa, seperti itu. Nah, jadi gitu ya teman-teman untuk expense tracker. Jadi semua pengeluaran yang aku keluarin akan aku tulis di kolom ini. Nah, selanjutnya aku mau bikin evaluasi budget. Di sini untuk evaluasi aku lakukan sebulan sekali. Jadi biasanya setiap mau gajian atau setiap mau budgeting itu aku evaluasi dulu. Jadi di sini aku bikin tabel ya teman-teman. Jadi aku bikin 4 tabel, ada rincian, anggaran, aktual, dan sisa. Nah, untuk kolom rincian di sini aku tulis pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetapnya aku tulis lagi di kolom rincian. Terus untuk anggaran aku tulis lagi anggarannya tuh berapa. Misal bayar ART anggarannya 1.200.000 seperti itu. Terus ada kolom aktual, misalnya untuk belanja bulanan aku anggarkan 500.000, tapi aktualnya atau yang aku pakai 450.000. Nah, itu masih ada sisa 50.000. Nah, jadi 50.000-nya itu ditulis di kolom sisa. Nah, jadi itu ya teman-teman untuk evaluasi budget. Jadi biar kita tuh tahu kira-kira uang yang kepake tuh berapa, terus sisanya tuh masih ada berapa, seperti itu. Nah, jadi kunci dari budgeting itu adalah catat semua pengeluaran ya teman-teman. Syukur-syukur teman-teman ingat pengeluarannya tuh apa aja, tapi kan ingatan manusia terbatas gitu, jadi mau nggak mau harus dicatat. Nah, jadi ini dia budget planner aku di bulan Oktober ya teman-teman. Di sini untuk halaman pertama ada rincian untuk pengeluaran tetap dan pengeluaran tidak tetap. Pokoknya untuk melakukan budgeting harus disesuaikan dengan pengeluaran masing-masing, kondisi dan keadaan keluarga masing-masing. Lanjut, di sini ada expense tracker. Jadi aku bikin tabel, ada 4 kolom. Yang pertama tanggal, deskripsi, kategori, dan jumlah. Nah, untuk yang selanjutnya ada evaluasi budget. Jadi tiap akhir mau gajian itu aku evaluasi kira-kira pengeluaran aku bulan ini tuh bagaimana sih, apakah over budget, pas-pasan, atau masih sisa, seperti itu. Ya, pokoknya semangat buat kita semua ya teman-teman. Insya Allah dengan melakukan budgeting keuangan kita bisa menjadi lebih baik lagi. Dan juga kita harus tetap bersyukur ya teman-teman. Seberapapun pendapatan kita, seberapapun pendapatan suami kita, harus selalu kita syukuri. Insya Allah dengan bersyukur Allah akan melipat gandakan semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Ya, mungkin sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.